Refleksi diri adalah proses individu mempertimbangkan pengalaman yang sudah dilalui untuk belajar dan memperbaiki praktik kinerjanya. Hal ini tentunya penting bagi saya, seorang kepala sekolah, pemimpin di satuan pendidikan. Saya sering melakukan refleksi diri untuk menilai kemampuan, sikap, kebiasaan, dan strategi kepemimpinan dalam konteks lingkungan sekolah dan komunitas yang saya pimpin. Tujuan dari refleksi diri adalah untuk meningkatkan kualitas kepemimpinan dan kinerja kepala sekolah, serta mendukung perkembangan sekolah secara keseluruhan. Kegiatan refleksi ini sangat membantu saya dalam memahami kekuatan dan kelemahan. Ini merupakan salah satu upaya memperbaiki kualitas layanan satuan pendidikan. Seperti apa caranya? Berikut panduan langkah-langkah yang saya gunakan untuk merefleksikan peran serta tanggung jawab saya dalam memimpin sekolah. Pertama, saya menetapkan waktu untuk refleksi. Refleksi diri dilakukan secara periodik dan saya biasa menjadwalkannya di setiap akhir semester. Waktu ini saya pilih karena bertepatan dengan evaluasi kinerja sekolah secara umum, sehingga memudahkan saya untuk mengaitkan refleksi pribadi dengan konteks yang lebih luas. Selain itu, suasana libur sekolah memberikan saya ruang yang lebih tenang, tidak terburu-buru untuk berpikir. Kedua, menetapkan tujuan refleksi. Tujuan dari refleksi yang saya lakukan kali ini adalah untuk mengidentifikasi aspek-aspek kepribadian diri yang mungkin mempengaruhi keefektifan kepemimpinan. Jadi, contoh tujuan yang saya buat adalah terkait kemampuan pengelolaan stres karena tekanan kerja. Saya ingin tahu seberapa baik pengelolaan stres saya. Tujuan berikutnya dari refleksi kali ini adalah saya ingin melihat lebih dalam akan cara berkomunikasi dan berinteraksi dengan staf dan murid. Tujuan-tujuan ini membantu saya fokus pada area khusus yang membutuhkan perbaikan dan penguatan. Ketiga, menulis jurnal refleksi. Setelah melakukan refleksi, saya menulis temuan dan pemikiran saya dalam sebuah jurnal. Ini termasuk catatan tentang kejadian atau situasi khusus yang menantang atau berhasil, serta reaksi dan respon saya terhadapnya. Misalnya, saya mencatat bagaimana saya menangani sebuah konflik antara guru dan dampaknya terhadap lingkungan sekolah. Jurnal ini tidak hanya membantu saya mengingat dan memproses pengalaman, tetapi juga mempersiapkan saya untuk langkah selanjutnya. Keempat, meminta umpan balik. Umpan balik sangat penting dalam proses refleksi, baik dari guru, murid, ataupun orang tua dengan beragam cara, seperti berdiskusi, survei secara individu atau kelompok. Agar warga sekolah lebih terbuka dan tidak sungkan, umpan balik biasanya saya dapatkan dari hasil tautan survei online. Kemudian, saya tindak lanjuti melalui rapat dengan guru. Terima kasih telah hadir hari ini dan sudah berkenan mengisi tautan survei online ini. Saya banyak sekali umpan balik yang membangun dari rekan-rekan. Seperti yang kita ketahui, kemampuan kita untuk beradaptasi dan bekerja sama sangat penting dalam membangun lingkungan belajar yang positif. Saya ingin berbagi refleksi saya terkait cara kita menangani insiden konflik di sekolah bulan lalu. Saya menyadari bahwa mungkin ada saat-saat ketika saya kurang memberikan dukungan yang cukup kepada guru. Saya ingin mendengar pendapat Bapak Ibu, apa yang bisa saya lakukan untuk mendukung para guru lebih baik lagi. Dalam rapat, saya memaparkan hasil refleksi saya dan meminta masukan terhadap penanganan situasi tertentu. Ini membantu saya memahami perspektif lain dan mendapatkan saran konstruktif untuk perbaikan di masa depan. Bapak Ibu guru dan adik yang saya banggakan, saya menghaturkan terima kasih atas umpan balik yang sudah Bapak Ibu sampaikan. Saya berharap masukan ini akan membantu saya memberikan
layanan pendidikan terbaik bagi murid, guru, dan staf. Dengan menerapkan refleksi kepribadian sebagai kepala sekolah, saya sangat terbantu untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan saya, menyesuaikan gaya kepemimpinan kebutuhan sekolah, dan mengambil keputusan yang lebih tepat. Dengan mengakui dan memperbaiki kekurangan, saya dapat menunjukkan integritas yang meningkatkan kepercayaan dan menginspirasi seluruh warga sekolah untuk terus berkembang. Proses ini juga meningkatkan kemampuan saya dalam berkomunikasi secara efektif, menangani tekanan, dan membangun hubungan yang kuat dengan guru, staf, dan orang tua.